Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adenpedia, dan di sini saya mau share beberapa tools ya, terutama di sini tools-tools untuk membantu guru, mahasiswa, siswa-siswi ataupun mungkin karyawan ya, staff di kantor yang mungkin bermanfaat jika menggunakan tools ini, atau mungkin membantu pekerjaan mereka dengan menggunakan tools ini. Nah, di sini yang akan saya bagikan atau share itu ada dua tools dan dua-duanya dari Google. Jadi saat Anda memiliki sebuah Gmail, artinya Anda udah bisa pakai fasilitas Google ini. Ini gratis dan memang biasanya saya gunakan juga saat saya mengajar ya. Nah, di sini Anda bisa akses langsung dari Google-nya saat Anda buka Google, dan di sini sudah pastikan sudah login menggunakan email Anda ya. Nah, Anda tinggal masuk ke bagian ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi di Google. Shortcutnya dari sini, Anda bisa klik di sini. Nah, Anda bisa langsung lihat di bawah. Ini yang biasanya terbilang jarang digunakan ya oleh guru, mahasiswa atau yang lain, karena biasanya kita sudah disuguhkan dengan dokumen dan juga spreadsheet ya, yang sangat banyak digunakan itu terutama di dunia pendidikan adalah Classroom. Nah, di sini saya mau share lagi yaitu Jamboard dan juga Keep. Nah, kedua aplikasi ini akan saya bahas di video ini. Jadi Anda bisa klik di sini Jamboard dan juga Keep. Nah, di sini kalau mau langsung akses untuk Google Keep ini tinggal keep.google.com ya. Nah, ini halaman awalnya saat login langsung seperti ini, belum ada apa-apa. Nah, Google Keep ini fungsinya untuk bikin catatan, pengingat, juga nanti otomatis saat kita buka Gmail itu ada di sebelah kanan. Nah, ini saya langsung aja contohin di sini. Ini Google Keep seperti ini, tampilannya simple banget. Ini masih kosong ya. Jadi di sini kita bisa buat catatan. Misalkan ini langsung aja di sini. Klik di sini. Ini ada judul catatannya apa, terus catatan tentang apa. Di sini kita bisa tambahkan pengingat. Istilahnya kalau misalkan kita dapat tugas dari guru atau dosen, kita bisa klik bagian ingatkan saya ini, misalkan deadline, ada tugas yang harus kita kerjakan misalkan dalam waktu seminggu. Nah, ini kita bisa pakai fasilitas ini. Juga kolaborator, misalkan emang ini tugas kelompok gitu ya, ini hanya untuk opsi latar belakang aja mau diganti apa enggak. Ini ada gambar-gambar pendukung, misalkan mau dimasukkan, misalkan Anda lagi ada tugas meneliti sebuah perkebunan gitu ya, dan foto-fotonya mau dimasukin ke sini bisa. Ini juga bisa diarsipkan kalau udah selesai. Dan sekarang saya akan coba buat ya, di sini judul misalkan sebagai mahasiswa nih, misalkannya saya mau pasang misalkan seperti ini, penelitian makanan halal. Nah, ini buat catatan misalkan nah, misalkan seperti ini jika sudah, Anda bisa tinggal tutup, nanti ini akan masuk ke note ya, atau kita kasih pengingat misalkan ini harus selesai minggu depan gitu ya. Nah, ini ada tandanya langsung, dan sini nanti bisa disalin ke Google Dokumen juga, atau buat salinan untuk edit-edit aja gitu ya. Tambahkan label, misalkan ini untuk tugas gitu, tugas dosen apa gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, jadi ada tag-tagnya kayak gini, ini tutup aja kalau udah beres. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti saat kita buka Gmail juga ini akan muncul untuk pengingat ya. Kalau misalkan kita pilih ini, nanti itu masukin gambar dulu, upload ya, baru nanti masukin catatan. Kalau ini kita buat daftar catatan baru seperti ini. Misalkan seperti ini, kita bisa merapikan kamar, misalkan bagian meja gitu ya. Misalkan saya mau buat checklist ya, pengingat checklist untuk nanti misalkan hari Minggu saya merapikan kamar nih. Ini kita kasih pengingat dulu, misalkan besok boleh jam 8 gitu ya, karena besok hari Minggu misalkan gitu ya. Ini bagian meja, lemari, rak buku yang rencananya mau dieksekusi gitu hari Minggu, ini tutup. Nah, besoknya ini akan aktif ya, kita buka email atau buka ini akan notifikasi untuk segera menyelesaikan ini. Nah, nanti misalkan hari Minggunya kita sudah merapikan bagian meja, ini tinggal checklist hilang. Nah, berarti tinggal lemari sama rak buku, misalkan diklik lemari, selesai. Jadi sudah dua
bagian meja, lemari, tinggal rak buku. Jadi kita ada note ya untuk kegiatan yang mau kita lakukan. Ini menghemat ya, kita nggak perlu ingat-ingat terlalu banyak, jadi lebih terstruktur aja. Nah ini sudah selesai. Nah kayak gitu, ini kalau udah bisa diarsipkan atau dihapus ya. Nah kayak gitu. Nah ini juga bisa saya gunakan misalkan ada freelance kerjaan tentang, misalkan saya mau buat project website, ini saya breakdown apa aja yang perlu dilakukan. Kalau udah selesai saya klik checklist dan deadline-nya itu kapan gitu ya. Ini nolong banget. Jadi bukan hanya untuk di dunia pendidikan, di freelance, industri kreatif juga masuk ya. Dan yang terpenting ini gratis dan sudah terintegrasi dengan produk Google lainnya. Jadi bisa masuk ke Google Dokumen, ke Gmail kayak gitu ya. Ini ada label tugas dosen. Kalau diklik ya tentunya yang muncul adalah yang sudah diberi label dosen. Ini catatan yang diberi label dosen. Jadi seperti itu. Kalau mau lihat yang sudah diarsipkan ada di sini. Nah, ini simple banget. Google Keep. Lanjut lagi. Yang berikutnya itu adalah Google Jamboard. Nah, ini juga dipakai banget untuk presentasi atau misalkan menjelaskan materi. Saya klik ini. Nanti kurang lebih tampilan halaman seperti ini. Ini simple banget, jadi kayak presentasi slideshow ya. Tapi ini simple dan bukan seperti presentasi pada umumnya. Ini kita bisa masukin catatan dan bisa seperti kasih laser-laser seperti ini ya. Tapi ini digital gitu. Artinya papan digital kita bukan sedang mempresentasikan slideshow PowerPoint ya. Nah ini tinggal kasih nama di sini, misalkan ini materi, ini tentang penjelasan materi 1 misalnya pertemuan 1, atau misalkan Anda mau menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia atau yang lain gitu ya. Nah ini ada pena, Anda bisa nulis mau nulis apa gitu ya. Anda bisa seperti nulis di papan pada umumnya gitu ya, tapi digital gitu. Bisa ganti warna dan juga nanti ininya mau seperti apa kuasnya gitu ya. Nah ini untuk hapus. Nah ini bedanya dengan pen. Kalau pen, kalau kita klik hapus di sini itu dihapus satu objek ya, tapi kalau ini benar-benar seperti menghapus papan tulis gitu aja ya. Nah, ini ada pilih. Untuk pilih ini kita pilih objek ya, tapi kalau misalkan kayak gini ini nggak bisa dipilih, udah seperti papan aja. Ini udah permanen, tinggal dihapus aja. Nah ini sticky note, misalkan kita mau masukin note seperti ini, misalkan persiapan, klik simpan, nanti masuk ke sana. Dan ini research gitu ya, ceritanya tentang penelitian lagi. Ada lagi misalkan QC gitu ya. Nah ini udah dulu aja, kita selesai. Nah ini bisa kita geser-geser, jadi misalkan bukan hanya untuk ngajar aja ya, ini bisa untuk seperti brainstorm aja, kita mau buat seperti apa, coret-coret di sini bisa. Ini kita bisa masukin gambar, dan ini shape ya, kita bisa masukin shape, lingkaran, kotak seperti itu, banyak ya. Misalkan saya masukin lingkaran, tuh tinggal dibuat seperti ini aja. Nah ini juga bisa digeser-geser lingkarannya. Dan di sini ada note, bisa kita hapus atau diduplikasi. Nah, jadi nggak usah bikin ulang lagi. Ini ada untuk kotak teks. Kalau kita klik di sini, misalkan, nah ini ada optionnya. Kita mau ukurannya seperti apa, mau yang kecil, warnanya. Nah, misalkan seperti ini bisa digeser-geser juga. Nah ini saya mau coba untuk di bawah, misalkan ini penjelasan dari note yang ini. Dan misalkan ini juga ada ini ya, ada lingkaran ini, ada optionnya juga, kita bisa rubah warnanya atau warna dalamnya ya. Nah seperti ini bisa ditaruh di sini. Nah ini ada option untuk ditaruh di belakang, urutan pindah ke belakang atau mundurkan gitu ya. Jadi ini ada di belakang. Nah misalkan gitu ya, misalkan ini yang penting gitu ya, research. Nah ini untuk laser aja presentasi, misalkan kita sedang menjelaskan bagian persiapan gitu. Nah nanti hilang sendiri. Setelah itu kita bagian research gitu misalkan ya. Sudah research, kita ke QC. Jadi bisa untuk presentasi, bisa juga untuk brainstorm. Dan kalau udah selesai, kita bisa bagikan ke yang lain juga. Dan bagusnya di sini, kalau udah selesai nih, kita nggak mau hilang ini ya. Untuk kebutuhan nanti lagi, itu kita bisa klik di sini untuk buat frame baru. Ini bersih nih, frame baru, kita bisa buat lagi sesuatu yang baru-baru lagi nih gitu.
hasil brainstorm sebelumnya itu tersedia di slide pertama. Nah, asik ya. Jadi ini yang bisa saya gunakan. Jadi ini sangat membantu banget dua tools ini, dan gratis pastinya ya, Google Keep dan Jamboard ya, Google Jamboard. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Saya Rianpedia, selamat malam.